Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, bagaimana kondisi kita sebenarnya pada saat ini, bahwa tentang COVID-19 ya, yang tengah melanda seluruh umat di dunia ini. Jadi virus itu seperti apa? Virus itu sebenarnya menyebarnya bibit penyakit yang menular ini telah terjadi pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat, yang pada saat itu sahabat Umar bin Khattab akan berangkat ke negeri Syam. Tetapi di negeri itu tengah terjadi yaitu menyebarnya wabah penyakit yang menular. Pada saat itu Umar bin Khattab tidak jadi memasuki negeri itu, karena kalau masuk ke dalam negeri itu maka akan terjadi menularnya ke diri beliau, sehingga dibatalkan. Beliau kembali lagi ke negerinya. Nah, di sini sudah ada dasar bahwa virus menyebar, virus corona ini yang sekarang sedang terjadi melanda dunia, bukan negara kita saja. Nah, ini cara kita menyikapinya, bahwa kita harus mengikuti peraturan pemerintah yang sudah dijelaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, aturan pemerintah Indonesia bahwa kita harus melakukan lockdown. Nah, dengan dalil tadi, kejadian pada zaman Rasulullah dan sahabat Rasulullah, itulah dalilnya, dalil hukumnya bahwa kita harus mengikuti seperti itu. Kita harus melakukan lockdown dengan cara yaitu di rumah saja, dengan cara menjaga diri, membatasi bertemunya dengan kontak, atau kita membatasi kontak dengan orang lain. Itu merupakan suatu ikhtiar kita, merupakan usaha kita untuk menjaga diri dan keluarga kita. Mengenai jadwal dakwah dibatalkan, ya sudahlah, selama ini semua, bukan hanya jadwal dakwah yang dibatalkan, semua perusahaan, usaha bisnis, semuanya sekarang lagi sama-sama kolapsnya, sama-sama menderita, dan kita tidak bisa bergerak atau tidak maksimal dibandingkan dengan sebelum adanya virus corona ini. Itu sudah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir, kita harus percaya loh kepada rukun iman yang ke-6 itu adalah percaya ketentuan, percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada takdir. Itu baru dikatakan orang yang beriman. Kalau kita tidak mau mensyukuri, tidak mau mempercayai takdir ini, bahwa kita adalah orang yang munafik, orang yang tidak mensyukuri, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita lewati dengan bagus. Kita juga berusaha, jangan hanya kita mau dirawat saja, tetapi kita nggak mau berusaha, kita tidak mau berobat, tidak mau menjaga diri kita, berarti kita sama dengan bunuh diri, sama dengan membiarkan diri kita yaitu mati sia-sia. Jadi kita juga berusaha, kita memaklumi, mungkin selama ini kan kita sibuk dengan mencari duit, mencari uang, semua harta dan harta setiap hari. Nah, sekarang Allah uji kita, kejadian ini, bahwa kita harus di rumah. Bagaimana sih menderita itu, bagaimana sih perasaan kalau dalam keadaan sakit. Nah, ini pada saat ini kita merasakan loh, seperti apa sih penderitaan orang-orang miskin selama ini. Di sini sebenarnya Allah segera untuk mengingatkan kita, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak menghatamkan Al-Qur'an, baca itu Al-Qur'an, dipahami maknanya, dan kita aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sebenarnya yang merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi himbauan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama, kita harus tetap jangan bosan-bosannya menjaga diri, melakukan lockdown, menjaga pembatasan sosial berskala besar ataupun kecil. Ini harus kita tetap nobatkan pada diri kita dan keluarga kita atau wilayah kita, harus tetap melakukan PSBB ini, melakukan pembatasan sosial ini, agar virus corona ini cepat berakhir. Di samping itu, kita juga harus banyak berdoa. Sudah ada doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika
minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. Ya Allah, hindarkanlah saya dan keluarga saya dari penyakit yang menular, penyakit yang sangat buruk, penyakit yang mematikan. Itu doanya. Luar biasa, ini doa sangat mulia. Ditambahkan dengan lagi amalan yang lain seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya saya adalah orang yang termasuk orang yang zalim. Jadi itu, barakallah, semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan secara tertib, dengan secara istiqomah. Insya Allah ke depan kita akan tetap baik, asalkan diri kita juga berusaha, karena Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali dirinya sendiri yang mau merubahnya. Kalau kita percayalah untuk menyikapi ini, kan kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala, kita punya Allah, kita punya Tuhan. Kenapa kita harus takut? Dari zaman dahulu kala tuh sudah ada virus yang menyebar seperti ini. Nggak usah takut kalau memang misalnya dari dulu tuh sudah mati semuanya, sudah mati semua kita. Nah, bahkan ini kan sekarang manusia juga berkembang sampai miliaran juta rupiah, miliaran umat. Jadi virus seperti ini sudah ada di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di zaman sahabat, tetapi tetap bisa diatasi. Kalau tidak bisa diatasi, tidak mungkin ada manusia. Kita tidak mungkin bisa berada pada posisi sekarang ini.